Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sedia payung sebelum hujan. Entah tadi ada yang hujanan enggak, karena enggak bawa payung. Tapi ketika hujan, kita pun juga macam-macam caranya menghindar. Dalam gereja, tradisi gereja, mulai abad keempat itu sudah mengenal masa Advent dengan persiapan sebelum hari Natal, yaitu dengan puasa. Dan puasa ini kemudian ditegaskan oleh Paus Gregorius abad ke-6. Puasanya saat itu Senin, Rabu, dan Sabtu. Lain lagi ketika gereja berkembang ke Prancis, abad ke-5, masa Advent juga dilakukan dengan puasa. Ada sedikit perubahan harinya. Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan dilakukan 4 minggu. Mengapa dilakukan demikian? Karena untuk menyadari dan membangkitkan dalam hati semangat pertobatan. Walaupun kemudian dalam abad ke-12 gereja menegaskan pertobatan dan puasa ini bukan yang utama seperti yang dilakukan kalau masa Prapaskah. Jadi ada perbedaan. Karena itu kemarin diberkati lilin lingkaran Advent ini, ya mengingatkan kepada kita setiap minggu dinyalakan satu persatu bahwa perjalanan kita sampai kemana. Apakah sampai nanti
minggu keempat akan nyala semua? Memang kita harapkan. Itulah gambaran bahwa kegelapan diusir dengan terang. Kristus digambarkan sebagai terang cahaya dunia. Saudara-saudara yang kasih, sore hari ini sabda Tuhan dalam bacaan yang kedua mengingatkan kepada kita melalui Santo Paulus. Apa yang harus kita lakukan pada masa Advent ini? Paulus mengatakan, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa yang dimaksudkan yang harus ditanggalkan itu? Marilah kita hidup dengan sopan. Kita sebagai seorang Kristiani, ya, kalau saya bisa membandingkan, meskipun ojo dibanding-banding no, tapi kenyataan, ya, kita bertemu dengan wajah orang yang keras, orang yang lemah lembut, orang yang sopan santun, itu juga dari wajah. Maka Paulus juga mengajak kepada kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Ada ibu-ibu yang juga mungkin pakai masker malam hari supaya kenceng, ya, wajahnya, supaya siangnya besoknya itu sudah lebih ceria. Tetapi dalam bacaan hari ini lain. Apa yang dimaksudkan dengan hidup sopan santun itu? Jangan dalam pesta pora dan kemabuan. Nah, masa Advent ini, apakah kita pesta pora dan kemabuan? Ini pula yang kita lihat mengapa dulu ada aturan sebelum Konsili Vatikan kedua, masa Prapaskah dan masa Advent dihindari pernikahan. Nah, sekarang terbuka. Seakan-akan sepanjang tahun boleh melakukannya pernikahan. Tetapi diingatkan, jangan karena pesta pora dan kemabuan membuat orang lupa. Di saat enak-enak mabuk, lupa diri, ada bencana. Kita lihat, bencana gempa itu tidak pernah telepon kepada kita. Kita lihat di Cianjur, sudah berapa sampai hari ini yang ditemukan mati, berapa orang? 300-an. Apakah pernah Anda mengira bahwa di padang gurun itu ada banjir? Tidak mengira. Tetapi beberapa hari yang lalu, kota Jeddah dan Mekah juga banjir. Kita tidak tahu. Bencana itu bisa datang kapan saja. Tidak ada semayanan, tidak ada. Tidak ada perjanjian. Lah, di sini diingatkan, jangan terlena. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Para saudara-saudara yang kasih, orang mau menikahkan putra-putrinya bisa terjadi setahun sebelumnya. Sudah dirancang, di booking, cateringnya,
hotelnya, tempat pestanya. Saya ingat setelah memberkati, ya, orang pulang sudah dari gereja 2 jam kemudian ketika pesta, wah ada gempa hebat. Ya, ketika di Sumatera, buyar kabeh. Sudah direncanakan jauh-jauh hari, tapi tidak bisa diduga datangnya bencana. Ada yang sudah direncanakan jauh hari, tetapi yang bersangkutan lupa datang kepada Romo. Ya. Bahwa ada aturan paling tidak 3 bulan sekali, 3 bulan sebelum pernikahan itu wis beres kabeh. Urusan administrasi beres. Tapi tidak. Ada kalanya kurang 2 minggu baru menjumpai Romo. Lah ini kapan pengumumannya di gereja? Berapa kali pengumuman di gereja? Berapa kali anak muda-mudi pengumuman di gereja? Kalau ada perkawinan? Sekali atau berapa kali? 3 kali. Jadi artinya 1 bulan sebelumnya harus mepet itu. Ya. Maka ada tambahan, barang siapa mengetahui halangannya, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Nah kalau mepet-mepet, Romo itu tidak sempat menyelidiki apakah ada halangan atau tidak. Saya masih ingat 4 kali sudah ditipu oleh calon pengantin. Ditipu. Sekali keluar, sudah selesai pemberkatan, di luar sudah ditunggu polisi, ditunjukkan. Romo ini sudah punya istri, anak, ini fotonya. Nah, kapan Romo bisa menyelidiki kalau mepet-mepet waktunya? Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa persiapan itu banyak hal yang harus kita lakukan. Apalagi membangun hidup keluarga. Jangan kita mengandalkan pengetahuan diri sendiri. Konsultasi dengan Romo penting ketika mempersiapkan perkawinan. Nah, zaman sekarang ada kemudahan dari pemerintah untuk urusan akte kelahiran. Mengapa Bapak Ibu yang baru melahirkan tidak memilih sekaligus nama baptisnya dicantumkan dalam akte kelahiran anak? Yang dipilih loh. Wah, sekarang saya ingat musim Piala Dunia namanya Messi. Ada yang beberapa tahun yang lalu pakai nama Ronaldo. Loh, enggak ada daftar orang kudus Ronaldo itu. Lihat dalam buku Puji Syukur halaman 741. Di situ orang-orang kudus itu wakeh. Alangkah baiknya kalau kita ingin. Karena apa? Baptisan bisa terjadi 2 bulan kemudian setelah kelahiran, 4 bulan kemudian, setahun kemudian. Tidak mungkin ditambahkan lagi di akte kelahiran. Lupa. Ya memang lupa itu adalah pengiring hidup. Ya Pak Tik ya. Lupa. Mari kita bersyukur hari ini, kita diingatkan oleh Yesus sendiri dalam Injil hari ini. Karena Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaknya kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat tidak kamu duga. Beberapa kali Romo juga memberikan komuni ya pada orang sakit. Begitu selesai terima komuni, terima kasih Romo, dan meninggal. Meskipun saya juga tidak siap, tetapi karena di rumah itu hanya dengan istrinya saja, sanak saudaranya jauh semua, akhirnya Romo juga ikut membantu. Kita siapkan saja, ya, karena Bapak ini sudah mandi tadi, sudah bersih,
kita siapkan pakaiannya, dan kita kenakan dan pilih yang baik, baru kemudian umumkan bahwa Bapak ini sudah meninggal. Kadang-kadang bisa terjadi dalam pelayanan. Kita bersyukur bahwa kehidupan kita senantiasa diajak waspada dan berjaga-jaga. Semoga dalam masa Advent ini kita dengan penuh iman dan penuh syukur, Tuhan tidak mendatangkan hukuman begitu saja, tetapi Tuhan memberikan peringatan lebih dahulu apa yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Apalagi dalam menyongsong hari Natal, bukan nanti Natalnya bagaimana, tetapi hari ini apa yang harus kita lakukan dalam memperbaiki hidup kita, di dalam relasi kita dengan orang lain. Kita jauhkan perselisihan, berdamai lebih dulu sebelum kita juga menerima kehadiran Yesus dalam Ekaristi, dalam Komuni Kudus. Maka pertobatan setiap awal Ekaristi adalah mau berdamai dengan sesama kita. Ingat seperti sabda Yesus, kalau kamu mempersembahkan misa dan ingat bahwa ada saudaramu yang sakit hati dengan kamu, berdamailah dahulu, baru mempersembahkan persembahan. Mari dalam hati kita sudah punya niat mau berdamai, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. Semoga masa Advent membawa pertobatan hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati.